Midoriya Izuku atau nama hero-nya Deku adalah tokoh utama dari serial Boku no Hero Academia. Ia adalah anak yang tadinya tampak cool atau biasa disebut cookless, berasal dari keluarga biasa saja, di mana ayah dan ibunya bahkan bukan seorang hero, meskipun ayahnya sendiri masih misteri sampai saat ini. Tapi sekarang ia menjadi tokoh utama Boku no Hero dengan salah satu cook terkuat di dunia, yang tentu saja ia dapatkan dari mantan hero nomor 1 di dunia, All Might. Nah, di video kali ini saya akan merangkum beberapa fakta yang berkaitan dengan calon hero nomor 1 dunia ini. Penasaran apa aja? Berikut rangkumannya. 1. Pewaris ke-9, One for All. Seperti yang kita tahu, One for All adalah cook yang bisa diwariskan. Pemilik pertama dari cook ini adalah adik dari super villain dari seri ini, yaitu All for One. Lalu lanjut sampai Toshinori Yagi, sang All Might. Terkesan dengan sifat Deku yang bersedia mengorbankan diri untuk menolong orang lain. Saat itu ia menyaksikan sendiri bagaimana Deku yang tetap menolong Bakugo dari seorang penjahat meski ia tak punya cook. Dan akhirnya All Might pun memutuskan untuk mewariskan One for All kepada Deku. Padahal sebenarnya All Might sudah ditawari kandidat lain yang saat itu lebih menjanjikan dari Night Eye, yakni Mirio Togata. Deku pun menjadi pewaris ke-9 dari One for All. 2. Nama hero-nya adalah bahan ejekan. Nama Deku sebenarnya digunakan oleh Bakugo sebagai ejekan untuk Midoriya. Meski begitu, Midoriya justru memilih nama itu sebagai nama hero-nya. Inspirasinya adalah interpretasi Ochako untuk nama itu, di mana Ochako merasa nama Deku bisa berarti aku bisa melakukannya. 3. Kerja keras dari nol. Sama seperti anime Shonen Zero to Hero lainnya, Deku awalnya hanya anak laki-laki yang tidak memiliki cook, tak seperti teman-teman sebayanya. Meski begitu, tekadnya yang kuat untuk menjadi seorang pahlawan membuatnya tak pernah menyerah akan keadaannya itu, hingga akhirnya ia bertemu dengan All Might dan mewarisi kekuatan One for All. Tapi, meskipun sudah mewarisi cook tersebut, Deku tak lantas langsung menjadi karakter yang full power. Deku yang belum bisa mengendalikan cook barunya ini masih harus kerja keras lagi agar bisa beradaptasi dan mengembangkan cook yang diberikan padanya. 4. Punya daya analisis yang tinggi. Sudah sejak kecil, Deku dikenal sebagai fanboy maniak para pahlawan. Ia bahkan membuat buku pegangannya sendiri tentang seluk-beluk para pahlawan, mulai dari gaya bertempur mereka dan lainnya. Berkat ia yang sering mencatat analisisnya terhadap hero dan penjahat, membuatnya jago dan ahli menganalisis gaya tempur lawannya yang terbukti berguna saat ia bertarung. 5. Batas aman One for All miliknya. Sebagai pewaris One for All, tentu Deku memiliki potensi kekuatan yang luar biasa. Jika saja Deku bisa selalu menggunakan 100% kekuatan One for All, tentu Deku akan menjadi murid terkuat di UA. Bahkan kekuatannya jelas bisa melampaui pro hero sekalipun. Tapi karena tubuh Deku yang masih harus beradaptasi dengan cook ini, saat ini batas aman yang bisa ia gunakan adalah 20%. Jika ia tetap memaksakan diri untuk menggunakan 100% kekuatannya, ini bisa berdampak buruk terhadap tubuhnya. Bisa kita lihat bagaimana Deku yang terus memaksakan dirinya membuat kondisi lengannya makin memburuk. Dan jika ia terus memaksakan dirinya saat bertarung, jangankan bekas luka, bahkan lengannya bisa lumpuh permanen. Dan inilah alasan Deku untuk mengembangkan shoot style yang menggunakan kaki, bukan tinju. 6. Bisa menggunakan cook pewaris One for All sebelumnya. Tak seperti cook pada umumnya yang diwariskan melalui keturunan atau hubungan genetik, One for All adalah cook yang bisa dipindah-pindahkan ke siapapun dengan menyerahkan bagian tubuh si pengguna ke calon pengguna yang baru. Bagian tubuh yang akan diwariskan ini harus memiliki DNA si pengguna One for All sebelumnya, jadi bisa rambut, bisa juga darah. Dan satu kunci penting dalam pemindahan ini, si pengguna sebelumnya harus rela kekuatannya dipindahkan. Jika ia tidak rela, maka kekuatan One for All tak akan berpindah. Ini terbukti saat darah Deku dijilat oleh Stein dan Stein tidak mendapat One for All. Begitu juga dengan Himiko Toga yang pernah mengamankan darah Deku dan sempat berubah jadi Deku, tapi ia tidak mewarisi kekuatan One for All. Pada awalnya, kekuatan dasar One for All yang diketahui adalah Power Boost atau meningkatkan kekuatan fisik, kecepatan, dan ketangguhan. Dan kekuatan ini tercipta dari penumpukan kekuatan dari berbagai generasi pengguna sebelumnya. Kekuatan ini pun semakin lama semakin kuat hingga All Might dapat mengajar All for One.
Berhubung Deku adalah pewaris ke-9, seharusnya One for All miliknya akan lebih kuat lagi dari generasi sebelumnya. Tapi ia masih harus berhati lagi karena tubuhnya yang masih ringkih untuk menampung kekuatan sebesar itu. Namun One for All sendiri adalah Cook yang masih menyimpan berbagai misteri, yang pada awalnya One for All diyakini hanya meningkat kekuatan fisik. Ternyata pengguna yang warisi One for All dan sudah memiliki Cook sebelumnya juga bisa menggunakan Cook miliknya bersamaan dengan One for All. Dan saat One for All itu diwariskan, maka Cook pengguna One for All sebelumnya juga akan ikut diwariskan ke pengguna One for All selanjutnya. Deku sendiri sudah diperlihatkan menggunakan Black Whip. Cook ini memungkinkan Deku menciptakan sulur hitam yang dapat ia gunakan untuk berbagai fungsi, mulai dari menyerang hingga mengamankan penduduk. Dan kemungkinan Cook yang akan digunakan Deku selanjutnya adalah Cook dari guru All Might, yakni Nana Shimura, yang memiliki Cook Float. Ternyata selama ini Nana Shimura bertarung dengan menggabungkan Cook Float miliknya untuk terbang dan One for All untuk menyerang. Kemampuan Nana sendiri bisa dikatakan hampir mirip seperti Superman. Tak hanya itu, Deku masih berpotensi punya 4 Cook lainnya. Kenapa 4? Karena All Might sudah dikonfirmasi tak punya Cook sebelumnya, dan saudara All for One punya Cook bawaan transfer kekuatan yang jadi kunci perolehan One for All. 7. Apa benar Deku seorang Cookless? Dikatakan sebelum menerima One for All, Deku adalah anak Cookless yang tak memiliki kekuatan super. Tapi melihat perkembangan cerita hingga saat ini, banyak dari kita yang berpikir, apa benar Deku tak punya Cook? Ada 2 teori besar yang membuat pertanyaan ini timbul. Pertama, dikatakan Cook Deku hanya belum bangkit saja. Meskipun sejak awal Deku memang tak terlihat memiliki Cook, tapi bisa saja Cook miliknya hanya belum muncul, karena ada beberapa kasus di mana Cook seseorang terlambat bangkit karena situasi tertentu. Ini bisa kita lihat di kasus Shigaraki yang awalnya terlihat tak memiliki Cook, namun Cooknya kemudian muncul karena hasrat dan amarah yang meledak. Jadi kemungkinan Cook Deku hanya belum muncul karena butuh pemicu untuk membuatnya bangkit. Teori kedua, Cook miliknya telah dicuri. Teori ini timbul sejak terungkapnya sosok Daruma Ujiko yang penampilannya sangat mirip dengan Dr. Tsubasa, dokter yang memeriksa Deku saat kecil dulu. Daruma Ujiko atau nama aslinya Kyudai Garaki adalah dokter All for One yang terlibat dalam eksperimen manusia. Mengingat beliau adalah dokter yang All for One, maka bukan tak mungkin jika Cook milik Deku telah dicuri olehnya. Nah, itulah beberapa fakta seputar Deku yang telah kami rangkum. Jika kalian punya fakta menarik lainnya yang belum saya katakan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke para anime lovers lainnya. Dan sedikit tambahan dari saya, jika kalian ingin melihat berbagai fakta, quotes, dan info menarik seputar dunia anime manga dalam bentuk infografis, silahkan follow IG Anime Decrease, karena di sana saya akan usahakan untuk terus update. Sekian dulu untuk video kali ini. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.